Halo sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Hari ini saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe. Terima kasih untuk like, share, dan komennya yang baik-baik, yang bagus. Yang mengkritik juga terima kasih. Mohon maaf kalau juga ada yang mungkin yang terlewat yang belum sempat saya balas. Eh, Hari ini saya akan membagikan tips tentang memilih pompa air, khususnya jet pump. Saya akan mereview 3 buah pompa air yang ada di samping saya. Review 3 pompa air dalam satu merek sekaligus. Jadi hari ini saya mereview jet pump merek Shimizu. Nah, di sini saya tidak dibayar oleh Shimizu untuk mereview pompa ini. Memang kita jualan merek Shimizu, tapi dalam video ini tidak di-endorse. Semoga satu waktu nanti Shimizu mengendorse saya ya. Ngarep banget. Ya, tapi niatnya cuma ingin berbagi aja dengan teman-teman yang mungkin kebingungan memilih pompa air. Kadang-kadang mau milih yang mana, tipe apa, mana yang lebih bagus, mana yang lebih kencang sedotnya, mana yang lebih awet. Ya, biasanya kan begitu. Nah, sebelum saya mereview 3 pompa ini, masalah awetnya pompa, yang terpenting pompa itu tidak ditaruh di tempat lembab, tidak dikubur saran saya ya, tidak dipendam di dalam tanah, tidak kebasahan, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Perlakukanlah jet pump Anda sebaik mungkin, pasti akan awet. Dijamin bisa belasan tahun Anda tidak ganti-ganti jet pump. Nah, kadang-kadang ada orang beli jet pump sama saya, baru berapa tahun, nggak sampai 2 tahun, 3 tahun katanya sudah rusak. Saya bingung seperti apa cara memakainya. Ya ternyata pompanya tuh sudah karat, dinamonya sudah hangus. Ya wajar kalau kehujanan dan kepanasan. Anda pun kalau kehujanan kepanasan, ya pasti cepat sakit. Gimana pompa, ya kan? Nah, nggak usah banyak-banyak komentar. Kita langsung aja mereview 3 jenis jet pump ini ya. Nah, ini ada 3 tipe jet pump. Pertama ada tipe PC250. Ini biasanya disebut dengan jet pump tangki bawah. Ya, jet pump yang tangki airnya ada di bawah. Nanti saya akan jelaskan kelebihan kekurangannya dia. Nah, yang ini PC260. Nah, ini sebelahnya lagi PC268. Nah, biasanya orang banyak rancu, banyak confuse antara memilih 260 dan 268. Nah, Pak, saya jelaskan dua ini dulu deh, yang ini menyusul. Nah, sebetulnya 260 dan 268 ini itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Dia sama-sama menggunakan tabung atas, ya. Tabung ini bahkan jarang dipakai kalau kita memiliki toren. Kalau Anda punya toren air, otomatisnya di atas, ini nggak berfungsi sebenarnya. Makanya jarang dipakai. Nah, kedua pompa ini juga sudah dilengkapi dengan aksesoris. Aksesorisnya ini ada mata jetnya, ya, ada otomatis, ada kabel power dan lain-lainnya di sini ya. Nah, biasanya sudah lengkap. Nah, kalau mata jet dan otomatis ini biasanya dipasang pada waktu kita memasang pompanya akan dipasang, sedangkan mata jet untuk di bawah. Nah, tapi saya tidak menjelaskan tentang mata jet karena itu beda lagi. Saya hanya menjelaskan perbedaan pompa ini dulu ya. Nah, kalau tipe 268, kita lihat bodinya dulu deh. Bodinya 268 sama 260. Kalau 268 dia polos.
ininya polos. Blimbing. Nah, itu ya, dia bergerigi. Sedangkan yang ini polos dia. Nah, untuk harga sendiri dari kedua pompa ini pun hampir sama sebenarnya. Perbedaannya hanya sekitar 100.000. Ini lebih mahal. Yang 260 lebih mahal 100.000 dari 268. Nah, kelebihannya di mana? Ya, saya coba tanya ke beberapa tukang jet pump, tukang masang jet pump. Menurut mereka kelebihannya itu ada di dinamonya ini. Nah, dinamonya ini body dinamonya lebih kokoh ketimbang yang ini katanya. Karena ini kan hanya kaleng aja, polos. Jadi gampang penyok mungkin ya. Tapi ya nggak mungkin juga kalau nggak kasar ya nggak mungkin penyok lah. Ini juga sudah kalengnya tebal sekali, platnya tebal. Dan ini lebih mudah untuk digulung katanya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya kalau orang yang jago gulung dinamo tidak ada ya kesusahan, dua-duanya hampir sama. Nah, perbedaan yang mencolok adalah yang 268 ini menggunakan kapasitor 30 mikro. Sedangkan yang ini kapasitornya 14 mikro. Nah, saya juga tidak terlalu mengerti tentang perbedaan mikro efeknya kemana. Nah, semoga nanti yang mengerti tentang mikro, tentang kapasitor, komen ya. Ya, tolong bantu saya untuk melengkapi video ini. Jujur, saya yang tidak tahu, saya tidak akan sok tahu. Yang saya tahu pasti saya kasih tahu. Daripada sok tahu padahal salah, ya kan? Nah, untuk kapasitor 30 mikro dan 14 mikro, dia karena hanya perbedaan dinamo aja. Jadi kalau ini dinamo memang harus menggunakan kapasitor 30 mikro. Sedangkan yang ini memang dinamonya lebih kecil sebenarnya. Dinamonya lebih kecil. Dia menggunakan kapasitor 14 mikro. Sedangkan untuk watt listriknya sama-sama menggunakan 220. Ini 250 watt ya. Menggunakan daya 220 volt ya. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan yang kedua pompa ini ya itu tidak terlalu banyak perbedaan yang lainnya ya. Jadi kalau ininya nih semua sama. Spare part bagian dalamnya juga sama. Hanya beda harga aja. Ini lebih mahal. Balik lagi ke selera dan keyakinan. So far dua-duanya sama bagusnya ya. Nah, sedangkan sekarang saya ingin geser ke sini. Ini adalah jet pump tangki bawah atau tabung bawah. Nah, ini secara penampilan, secara estetika dia lebih terlihat mewah sebenarnya. Tapi tips dari saya, boleh Anda setuju, boleh tidak. Kita beli jet pump berbeda dengan kita beli televisi atau kulkas. Gitu loh, ya. Kalau saya beli TV, saya kalau punya uang yang banyak, saya beli TV yang TV flat, yang paling besar, yang gambarnya paling terang, yang paling bagus. Itu kalau TV. Tapi sesuaikan lagi dengan ukuran ruangan rumah Anda, ya. Itu contoh, saya tidak membahas soal TV. Maksud saya, berbeda Anda beli elektronik TV dengan pompa air. Kalau kita beli pompa air sebenarnya, Anda mau beli tipe ini, tipe ini, tipe ini. Yang kita tanyakan hanya berapa banyak sih air yang dia hasilkan. Kemampuan menghisapnya berapa banyak, gitu loh. Karena kan kita nggak pelototin itu pompa setiap saat. Beda TV ya. Kalau TV kan atau sofa kita pengen beli yang super mewah nih. Biar terlihat rumah kita tambah luxury. Tapi kalau pompa air, kalau menurut saya pribadi, walaupun saya jualan pompa, saya tidak membeli pompa yang mesti yang mahal banget, mesti yang keren banget. Nggak perlu sebenarnya. Yang penting adalah dia tahan banget, dia awet, gulungan dinamonya itu full tembaga, stainlessnya, asnya stainless atau asnya sudah kuat, anti karat,
Seperti itu. Nah, ini semua 3 pompa ini kemampuan hisapnya sama. Sama-sama 30 meter. Nah, hanya bedanya kalau yang tangki bawah ini dibanding dengan yang ini tangkinya bisa dicopot bisa tidak, tapi cenderungnya nggak dicopot, nggak dilepas. Kalau yang model begini, kalau kita pakai toren di atas, ya, ini nggak perlu tangkinya, dilepas aja tangkinya. Nah, biasanya kalau kita beli pompa, kita tidak mau tangkinya ini kita lepas, itu kita dapat potongan harga lagi, lebih murah biasanya, karena tidak bawa tangkinya. Jadi biasanya kalau kita ruangannya sempit, ruangannya mepet banget, biasanya ini dilepas mungkin lebih baik. Atau kita ingin membuat sebuah tempat yang agak ditutup, ya, tapi saya tidak menyarankan Anda membuat tempat yang di bawah tanah, pompanya ditutup, ya, itu akan cepat karat dan cepat rusak. Nah, sedangkan pompa yang satu ini dia tangkinya tangki di bawah. Penyakitnya sama, kalau Anda taruh ini di bawah, kena tanah, kena air, ini akan cepat bocor, ya. Kalau bocor, harga tabungnya pun lumayan mahal. Jadi kalau Anda membeli dengan tipe seperti ini, biasanya orang taruh di tempat-tempat yang sering dilihat. Mungkin dapurnya agak terbuka, letak pompa ini agak terbuka, jadi terlihatnya lebih mewah, lebih bagus ketimbang yang ini, ya kan? Tapi sekali lagi, kalau Anda hanya bermotivasi ingin mendapatkan air saja, ini dan ini beda harganya lumayan. Ini harganya sekitar 1,7 sampai 1,8 juta. Kisarannya, beda toko, beda harga, ya. Nah, sedangkan yang ini 2 juta lebih nih. 2,6, 2,7 kurang lebih. Ya, namanya juga semakin lama semakin naik inflasi. Sementara kayaknya review 3 pompa ini dan tips-tipsnya segitu dulu. Mungkin masih banyak kurangnya. Kalau ada pertanyaan dan masukan, silakan di komen di bawah ini. Semoga kita bisa berdiskusi. Saya yakin yang mengerti pompa jauh lebih banyak ketimbang saya. Yang ingin bertanya juga silakan, bisa saya jawab. Yang terlambat jawab mohon maaf. Yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe, ya. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bye bye.